الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai majlis kita pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dhi balin lam yubda bil basmalati fahuwa aqta'." Kata Rasulullah, setiap urusan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari rahmat Allah, terputus dari berkah Allah. Maka pastikan setiap kita memulai urusan, apalagi urusan akhirat, urusan dunia, urusan-urusan yang baik, jangan lupa mulai dengan basmalah. Karena itu akan mendatangkan rahmat, dan tanpa basmalah akan terputuslah rahmat Allah dari aktivitas dan kegiatan kita. Bapak Ibu ini muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa menit ke depan kami diminta untuk membahas yang terkait dengan momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak Ibu ini muliakan Allah, sebelum kita berbicara tentang apa yang bisa kita dapatkan dari momentum ini, kami ingin sedikit berkontribusi, ikut berdiskusi tentang hukum Maulid Nabi. Ini terkait hukum. Yang ini dari tahun ke tahun selalu terulang debatnya. Setiap tahun bertambah saja ulama dari kalangan netizen berdebat di media sosial tentang hukum Maulid Nabi. Pertama Bapak Ibu dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan Maulid Nabi adalah kelahiran Nabi. Maka kita tidak menafikan Maulid Nabi. Kalau tidak ada Maulid Nabi, ya tentu tidak ada Rasul. Jadi arti Maulid Nabi itu adalah kelahiran Nabi. Maulid itu artinya hari kelahiran. Lalu yang menjadi masalah Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau ada di antara umat yang menjadikan Maulid Nabi itu sebagai hari raya, itu jelas tidak boleh. Karena hari raya kita hanya dua saja, Idul Fitr dan Idul Adha. Selain itu berarti bid'ah, jelas bid'ahnya. Bid'ah itu berarti kan perkara yang dibuat-buat, perkara yang diada-adakan. Dari zaman Nabi sampai zaman kapanpun, hari raya umat Islam hanya dua saja, Idul Fitr dan Idul Adha. Maka menjadikan Maulid Nabi, Isra Mi'raj, tahun baru Hijriah sebagai hari raya umat Islam, hari raya kita, itu salah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita jadikan pula kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hari raya kita, ya samalah kita dengan saudara-saudara Nasrani yang menjadikan momentum kelahiran Isa alaihi salam yang mereka anggap Yesus, yang mereka anggap sebagai Tuhan, menjadi hari raya mereka. Sama. Maka ini tidak benar. Menganggap Maulid Nabi adalah hari raya kita, itu salah. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang mengambil momentum, ini dia. Mengambil momentum Rabiul Awal untuk mengkaji ulang, mengulang-ulang kaji tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terikat dengan ibadah khusus, tidak terikat dengan ritual khusus, hanya sekedar momentum saja, maka ini hukumnya mubah, tidak apa-apa. Seperti kita di masjid ini setiap Jumat malam kajian, pas Rabiul Awal momentumnya Maulid Nabi, ya sudah, diminta temanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak masalah. Mirip dengan ketika Piala Dunia di Qatar 2023 tahun ini Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu ketika Piala Dunia orang bicara tentang bola semuanya. Tidak ada yang bicara tentang badminton, tidak ada yang bicara tentang bola voli. Kenapa? Karena momentumnya sepak bola.
Setelah habis Ramadan, masuk Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 3 bulan ini adalah bulan haji. Maka orang berbicara tentang haji semuanya. Tidak masalah, kerana momentumnya tepat. Kalau begini, tak jadi soal apa ibu. Manusia butuh momentum. Kita butuh momentum. Maka ini termasuk adat. Dan adat tidak dimasuki bid'ah. Artinya tidak masalah kalau sekedar mengambil momentum saja. Berarti kalau sekedar mengambil momentum, peringatan Maulid Nabi ini tidak ada kaitannya dengan sah atau tidak sah. Apabila ditanya, bila Maulid Nabi di Masjid Agung Al-Madani? Tanggal 13 Rabiul Awal. Tidak sah tidak? Tidak ada kaitan dengan itu, karena ini hanya momentum saja. Jadi boleh saja pengurus mengadakan pengajian peringatan Maulid Nabi. Bulan apa? Bulan Muharram. Boleh, boleh. Tapi tidak ada yang datang karena momentumnya tidak tepat. Jadi kalau sekedar adat, sekedar mengambil momentum, maka peringatan Maulid Nabi tidak ada kaitannya dengan hukum apa-apa, karena hukumnya mubah. Sebahagian orang butuh momentum untuk mengkaji ulang tentang Rasulullah. Sebahagian orang tidak butuh momentum itu, karena dia sudah setiap hari mengaji tentang Rasulullah. Maka yang butuh momentum, jangan cela mereka yang tidak butuh momentum ini. Dan yang tidak butuh momentum peringatan Maulid Nabi, jangan pula mencela mereka yang masih butuh momentum Maulid Nabi. Jadi sekedar momentum, maka tidak masalah. Sekedar mengambil saja. Yang menjadi soal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika dalam peringatan Maulid Nabi ada bacaan-bacaan khusus, ada ritual-ritual khusus. Bahkan katanya selawatan, tapi mirip dangdutan, campur laki-laki perempuan. Bahkan cenderung ada joget-jogetnya. Yang seperti ini tidak perlu ulama, orang awam pun tahu ini tidak benar nih. Termasuk Bapak Ibu, secara pendapat pribadi kami, ketika ada orang yang meyakini Rasulullah hadir di majlis maulid mereka, itu tidak benar. Tidak benar. Yang seperti ini baru bid'ah. Jadi 2 hal atau 2 kondisi maulid Nabi itu bid'ah. 1, ketika dia dianggap hari raya. 2, ketika ada kekhususan atau ketika ada maksiat di dalam peringatan maulid Nabi tersebut. Tapi kalau sekadar mengambil momentum, sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, insyaallah hukumnya mubah saja. Karena sekadar mengambil momentum, dan kita butuh momentum. Bahkan sudah diadakan momentum maulid Nabi ini, banyak juga yang tak kenal siapa Nabi. Banyak yang tak tahu berapa jumlah anak Nabi, berapa jumlah anak laki-lakinya, berapa jumlah anak perempuannya. Sudah setiap tahun diadakan momentum maulid Nabi, masih banyak juga yang tak kenal dengan Nabi. Apalagi kalau tak ada momentum ini. Lebih jauh lagi kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka karena ilmu kita yang masih jauh di bawah, kita perlu momentum untuk mengulang-ulang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini hal pertama yang ingin kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, sudahlah, tahun ini terakhir kita berdebat tentang hukum maulid Nabi. Tidak ada lagi perdebatan. Sudah habis tenaga kita berdebat tentang hukum maulid Nabi. Setiap tahun hukum maulid Nabi. Ini tidak ranah perdebatan. Kalau dianggap hari raya, tidak ada perdebatan. Memang salah itu. Kalau ada amalan-amalan khusus mirip ibadah, tanya, ada dalilnya? Tidak ada. Maka stop. Tapi kalau sekadar mengambil momentum, tidak masalah. Sudah. Jadi tidak usah terlalu menghabiskan tenaga untuk perdebatan-perdebatan yang sebenarnya sudah jelas ujung dan pangkalnya. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama sejarah sepakat tentang beberapa hal tentang terkait kelahiran Nabi dan berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi. 1, semua ulama sejarah sepakat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir di tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena orang Arab yang biasa menjadikan peredaran bulan sebagai patokan tanggal mereka, patokan bulannya, itu mereka tidak peduli dengan tahun berapa.
Yang mereka pedulikan adalah tahun apa. Makanya kalau kita buka buku sejarah Bapak Ibu dimuliakan Allah, jarang kita temukan tahun berupa angka. Kalau Qamariyah, peredaran bulan. Coba tahun 1 kenabian, 2 kenabian dikaitkan dengan kenabian. Tapi itu tahun berapa? Tahun berapa Qamariyahnya? Tidak ada yang tahu. Rasulullah lahir di tahun gajah. Kalau Masehinya jelas 571 Masehi. Tapi tahun Qamariyahnya, tahun peredaran bulannya, tidak ada yang tahu tahun berapa. Sampai bahkan di zaman Abu Bakar tidak ada yang tahu tahun berapa, tidak peduli dengan tahun berapa, yang penting tahun apa. Kalau ada kejadian-kejadian yang khusus, kejadian-kejadian yang spesifik, maka dinamakan tahun itu dengan nama itu, nama kejadian itu. Tapi di zaman Umar bin Khattab terjadi masalah. Seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari. Seorang gubernur bernama Abu Musa al-Ash'ari mendapatkan surat dari Umar bin Khattab. Tapi pada saat itu dia bingung. Di suratnya ada tanggal, ada bulan. Tapi Abu Musa al-Ash'ari bingung. Ini tahun kapan? Tahun sekarang atau tahun kemarin? Bingung nih, perintah ini untuk tahun sekarang atau tahun kemarin? Maka salah satu motivasi yang dibawa oleh Umar bin Khattab yaitu untuk merapikan administrasi negara. Bermusyawarahlah Umar bin Khattab dan beberapa sahabat senior untuk menentukan tahun berapa. Itulah. Jadi awalnya tahun apa? Itulah yang menjadi sejarah disebut Umar bin Khattab sebagai sahabat yang menetapkan tahun baru Hijriah dihitung semenjak Nabi Muhammad hijrah. Jadi para ulama sepakat Rasulullah lahir di tahun gajah. Karena pada tahun itu beberapa bulan sebelum Rasulullah lahir, Abrahah datang dari negeri Yaman membawa pasukan yang banyak bersama gajah, membawa gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Bapak Ibu dimuliakan Allah, ulama juga sepakat Rasulullah lahir di hari Senin. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyam yaumil Itsnin faqal yaumun wulidtu fihi. Rasulullah sendiri yang memverifikasinya. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, Rasulullah jawab, puasa hari Senin itu adalah puasa di mana hari aku dilahirkan, yaitu puasa hari Senin. Jadi ulama sepakat Rasulullah lahir di tahun gajah, ulama sepakat Rasulullah lahir di hari Senin. Yang ketiga, ulama semuanya sepakat Rasulullah lahir di kota Mekah. Ini sepakat semua ulama. Untuk bulan apakah Rasulullah lahir? Hampir semua ulama sepakat mengatakan Rabiul Awal. Tapi ada segelintir ulama yang menganggap bulan kelahiran Nabi itu bulan Muharram. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah karena kan bulan Muharram itu mulia. Jadi dianggap Rasulullah lahir di bulan yang mulia. Tapi pendapat yang paling kuat dan hampir semua ulama sejarah menyetujui itu adalah Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Adapun untuk tanggal kapan Rasulullah lahir, disinilah perdebatan yang kuat terjadi di antara para ulama. Masing-masing kubu yang memiliki pendapat ilmiah berbeda pendapat tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Pendapat yang paling kuat ini dikuatkan oleh astronom, seorang astronom dari Mesir yang mengatakan bahwa tahun 571 Masehi, beberapa bulan setelah peristiwa Abrahah hendak menyerang Ka'bah, hari Seninnya itu bertepatan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Inilah pendapat yang paling kuat. Jadi pendapat yang paling kuat tentang tanggal kelahiran Nabi adalah 9 Rabiul Awal. Silakan kita cek buku Sirah Nabawiyah, termasuk buku bestseller tentang biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku mendapatkan gelar penghargaan internasional. Cukup tebal bukunya.
Itu bercerita tentang kondisi Arab jahiliyah, kondisi sebelum Nabi lahir, kondisi setelah Nabi lahir, sebelum kenabian sampai Rasulullah wafat. Ada. Judul bukunya Sirah Nabawiyah. Ditulis oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahawa tanggal kelahiran Nabi itu lebih kuat adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Adapun tanggal 12 Rabiul Awal adalah pendapat yang paling masyhur. Pendapat yang paling terkenal ya tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi secara ilmiah para ulama berpendapat yang paling kuat adalah tanggal 9 Rabiul Awal. Tapi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak usah terlalu mendalami perdebatan-perdebatan yang tidak akan menambah amal soleh kita. Tidak usah kita terlalu mendalami perdebatan-perdebatan yang tidak akan menambah keimanan kita. Contoh pertanyaan, apakah orang tua Nabi di syurga atau neraka? Kan itu pertanyaan yang memicu debat panjang. Apakah orang tua Nabi di syurga atau di neraka? Kita tanya balik. Kalau jawabannya di syurga, apakah bertambah amal soleh kita? Kalau jawabannya di neraka, apakah bertambah amal soleh kita? Enggak, tidak usah tanyakan itu. Kita khawatir pertanyaan-pertanyaan seperti itu termasuk pertanyaan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fima ma'nah, innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim." Kata Rasulullah, yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian ini dicelakakan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah, dua hal. Satu, banyak tanya. Dua, mereka selalu berusaha berbeda dari ulama-ulama mereka. Dua ini yang akan menghancurkan umat. Banyak tanya. Banyak tanya ini Bapak Ibu bukan berarti tidak boleh bertanya, tapi pertanyaan yang tadi itu yang tidak akan menambah amal soleh kita. Kalau orang Minang bilang nyinyir. Mirip Bani Israel ketika Rasulullah Nabi Musa alaihissalam mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Kata Nabi Musa, wahai kaumku, Allah suruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Yang mana saja, yang penting sapi betina. Tapi mereka mengatakan, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Coba tanya kepada Tuhanmu, sapi yang bagaimana? Padahal di awal perintah kalau mereka cari sapi manapun yang penting betina kan selesai. Tapi mereka banyak tanya, sapi yang mana? Sudah dijelaskan. Ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikr awanun baina dhalika faf'alu ma tu'marun. Dah jelaskan tu sapi yang begini. Tanya lagi. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanya Tuhanmu wahai Musa, warna apa? Kan nyinyir namanya. Sudah jelas sapi betina sebenarnya, tapi ditanyanya yang bentuknya gimana? Lalu ditanya lagi yang warna apa? Dijelaskan. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Warnanya begini. Makin susah mereka mencarinya. Ditanya lagi, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqarata shabaha 'alaina. Sapi yang mana? Mirip-mirip semua sapi. Ini pertanyaan yang mencelakakan mereka. Persis ketika ada seorang guru berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-murid semuanya, hari Sabtu besok kita datang pakai kemeja ya. Selesai. Cuma ada yang bertanya, Bu, meja panjang, meja pendek. Kata ibunya, mulai kemeja panjang, mulai susah yang tak punya. Bertanya lagi, Bu, garis-garis atau kotak-kotak, Bu? Inilah pertanyaan yang mencelakakan umat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sempat mencela orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan yang menyusahkan mereka. La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Kata Allah, jangan tanya sesuatu yang kalau datang jawabannya kalian berat sendiri. Jadi kalau sudah jelas perkaranya,
atau pertanyaan itu jawabannya tidak akan menambah keimanan amal soleh, tidak usah ditanya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Innallaha farada alaikumul hajj. Kata Rasulullah, Allah wajibkan kepada kalian haji. Bertanya seorang sahabat, afi kulli amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Rasulullah diam. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, mana tadi yang bertanya? Saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, lau qultu na'am la wajabat. Kata Rasulullah, kalau aku bilang iya, maka akan wajib haji sekali setahun. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau sudah jelas apa teks dan konteksnya, tidak usah tanya-tanya lagi. Atau kalau pertanyaan itu tidak akan menambah amal soleh, tidak usah. Termasuk pertanyaan, apakah orang tua Nabi Muhammad di surga atau neraka, tidak perlu ditanya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim, dan ini isyarat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Rasulullah SAW lahir, maka mulailah dirubah sejarah peradaban manusia, dan beliau menjadi manusia terbaik, dan beliau dalam keadaan yatim. Dan ini isyarat bahwa marilah kita muliakan anak yatim. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Rasulullah tempelkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, tempelkan begini. Lalu kata Rasulullah, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim akan sedekat ini nanti di syurga. Tidak dekat nih Pak, nempel Pak. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim, dan ketika lahir Rasulullah SAW diberi nama oleh kakek beliau, Abdul Muttalib. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah yang memberi nama Muhammad? Abdul Muttalib. Ketika Abdul Muttalib mendengar kabar bahwa menantunya, yaitu Aminah bintu Wahab, jadi kakek Nabi dari pihak ayah namanya Abdul Muttalib. Adapun kakek Nabi dari pihak ibu namanya Wahab. Aminah bintu Wahab. Mertuanya Abdullah, ayahnya Rasulullah, adalah Wahab. Jadi kalau seandainya Rasulullah itu orang Minang, kakek beliau Wahab. Kan gitu, jalur ibu. Ini perlu juga kita tahu siapa kakek Nabi dari jalur ibu. Ketika Abdul Muttalib dapat kabar bahwa menantunya melahirkan, ternyata dikabari dapat anak laki-laki. Oh, kalau di zaman jahiliyah anak laki-laki itu sangat amat berharga, karena bisa dibawa berburu, bisa dibawa berdagang, bisa dibawa perang. Kalau anak perempuan menyusahkan. Itu di zaman jahiliyah. Kalau ada anak perempuan menyusahkan, malu. Dan di zaman jahiliyah itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak asing kalau ada orang yang membunuh anak perempuannya. Walaupun mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya. Ini kisahnya lemah. Kisahnya lemah. Buktinya Hafsah, anaknya Umar, hidup sampai dewasa, bahkan menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ikut dikubur juga? Jadi kisah Umar bin Khattab mengubur anak perempuan beliau hidup-hidup itu lemah kisahnya. Artinya harus dibuktikan lagi kebenaran kisahnya itu. Tapi apakah ada yang mengubur anaknya hidup-hidup di zaman jahiliyah, anak perempuannya? Ada. Karena anak perempuan tidak bisa dibawa perang, tidak bisa dibawa berburu, tidak bisa dibawa berdagang, menyusahkan saja. Dan nanti anak perempuan itu kalau sudah besar, mereka akan digilirkan saja. Kan begitu zaman jahiliyah. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Abdul Muttalib mendengar menantunya yaitu Ibunda Aminah melahirkan, maka dia langsung ke sana dan dia gendong bayi tersebut, dan beliau mengatakan, samaituhu Muhammada, aku kasih nama anak ini Muhammad, dan sebelumnya tidak ada orang Arab yang bernama Muhammad. Jadi kalau muncul pertanyaan, siapa orang yang memberi nama Muhammad? Abdul Muttalib. Muncul pertanyaan kedua, siapa orang pertama yang diberi nama Muhammad di muka bumi ini? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abdul Muttalib bawa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah. Abdul Muttalib adalah pimpinan Quraisy, dan beliau berhak kapanpun untuk tawaf di Ka'bah. Beliau yang punya aturan tentang
Kaabah dan Masjidil Haram itu. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentunya yang menyusui Rasulullah pertama kali adalah ibu beliau sendiri, itu Aminah. Jadi kadang kalau pertanyaan-pertanyaan waktu kami dulu sekolah, siapakah yang menyusukan Nabi? Semuanya langsung bilang Halimah. Belum. Ada dua perempuan dulu sebelum Halimah. Yang pertama adalah Aminah bintu Wahab dulu, ibunda Rasulullah sendiri. Beliau yang memberikan ASI kepada Nabi Muhammad SAW. Baru kemudian Suwaibah. Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Dan waktu itu Suwaibah juga tengah memberikan ASI-nya kepada Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah. Jadi Hamzah itu selain paman Nabi, beliau juga saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barulah setelah itu datang perempuan-perempuan yang biasa mencari uang, mencari nafkah dengan memberikan jasa ASI. Ini budaya Arab, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa harus orang lain yang menyusukan bayi-bayi orang Quraisy? Karena mereka ingin ASI yang murni dan ASI yang makanan mereka itu kan ASI itu saripati makanan. Jadi makanannya masih original. Tidak banyak apanya. Tidak ada sambal setannya, tidak ada minarakonya, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada geprek-geprek, tidak ada, masih murni sadonya. Kan orang-orang kampung kan itu makanannya. Maka sengaja datang orang-orang kampung dari suku Ghamid, ya, dari suku Ghamid, ya, dari suku Sa'ad, dari Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad datang. Nah, mereka mencari-cari bayi yang baru lahir. Jadi ada Halimatus Sa'diyah dan beberapa teman-temannya yang lain mencari, karena itu nafkah mereka. Itu nafkah mereka. Dan Halimatus Sa'diyah sudah sempat menolak Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad yatim. Jadi ketika ditanya, siapa nama bayi ini? Muhammad. Oh ya, siapa ayahnya? Abdullah. Mana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal. Kata Halimah, nanti dululah. Kenapa? Ya siapa yang kembang bayi ayahnya meninggal? Kan dia mencari piti dari situ, jasa. Akhirnya cari. Semua teman-temannya sudah dapat, Halimatus Sa'diyah tidak dapat bayi lagi. Maka menjelang pulang, apa kata Halimatus Sa'diyah kepada suaminya? Bang, kita bawalah bayi yatim tadi yang namanya Muhammad tadi, semoga ada kebaikan untuk kita. Kata suaminya, ya cobalah kita bawa. Akhirnya dijemputlah Nabi Muhammad SAW, dan dari situ mulailah keberkahan dirasakan oleh Halimatus Sa'diyah. Yang tadinya ketika berangkat dari kampungnya ke Mekah, itu ontanya sangat kurus dan sangat lamban sekali. Bahkan teman-temannya bilang, cepatlah nanti kita tidak dapat bayi. Pas Nabi Muhammad sudah naik ke kereta ontanya, itu ontanya jadi gemuk dan jadi cepat. Yang tadinya temannya bilang, cepatlah, pas pulang temannya bilang, tunggu dulu, jangan capek bana. Ini keberkahan-keberkahan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Waktu itu musim paceklik, kambing-kambing tidak gemuk, kurus, susunya tidak ada di kampungnya Halimatus Sa'diyah. Semenjak Nabi Muhammad ada di situ, kambingnya Halimatus Sa'diyah gemuk-gemuk, susunya banyak. Memang dia tidak dapat upah, tapi dia dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa tahun, ya berarti 2 tahun, karena dalam Al-Quran Allah katakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaknya menyusui anaknya 2 tahun bagi yang mau untuk menyempurnakannya 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun, Halimatus Sa'diyah mengantarkan Rasulullah menuju kota Mekah, ingin mengembalikan kepada Aminah bintu Wahab. Tapi setelah dikembalikan, Halimah melobi ibunda Aminah, boleh tidak kami bawa lagi bayi ini? Karena ada berkah yang beliau rasakan. Kata ibunda Aminah, dah selesai, kan udah 2 tahun, dah selesai, apa lagi? Kata Halimatus Sa'diyah, ayolah, bawalah beberapa waktu lagi lah, biar tinggal di rumah kami. Dilobi, akhirnya setuju. Dibawa lagi Halimah, dibawa lagi Rasulullah SAW oleh Halimatus Sa'diyah menuju Bani Sa'ad. Selang beberapa tahun, Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika Muhammad kecil
sedang bermain dengan saudara sepersusuannya, tiba-tiba saudara sepersusuannya lari memanggil Halimatus Sa'diyah. Ummi, 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 begitu. Deknya orang Arab, orang Minang tu amak tu caknya. Dia lari kerana ketakutan. Lalu Halimatus Sa'diyah bilang apa? Ada apa? Ada apa? Tak bisa dia ngomong. Dia bilang Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Ternyata dilihat langsung oleh Halimatus Sa'diyah, dada Nabi Muhammad SAW dibelah dan jantungnya, hatinya dibersihkan oleh malaikat Jibril. Ada dua sosok yang membersihkan hati Nabi Muhammad SAW, dan itu dilihat oleh Halimatus Sa'diyah. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan beliau pernah melihat ada bekas jahitan di daerah dada Rasulullah SAW. Wallahu alam. Ini kerja malaikat, tak bisa kita bayangkan dengan ilmu kita. Tapi ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Melihat itu, akhirnya Halimatus Sa'diyah kembalikan lagi Nabi Muhammad kepada Aminah, Ibunda Aminah. Ketika ditanya oleh Ibunda Aminah, kok dibalikkan lagi ke saya? Bukannya kamu mau anak ini berlama-lama di tempat kamu? Kata Ibunda Aminah. Kata Halimatus Sa'diyah, enggak, saya takut terjadi sesuatu. Saya takut anak ini meninggal di rumah saya, celaka di rumah saya. Dia takut. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, banyak hal sebenarnya yang terkait dengan Maulidin Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak kejadian-kejadian yang menandakan kenabian Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang sahabat bernama Hassan bin Thabit, beliau adalah syairun Nabi. Beliau adalah penyairnya Nabi Muhammad SAW. Beliau orang Madinah. Hassan bin Thabit meriwayatkan ketika Rasulullah lahir, itu orang-orang Yahudi, pendeta-pendetanya berkumpul di Madinah, di Yathrib. Waktu itu belum Madinah, di Yathrib. Mereka semua mengatakan qad zahara nujumu Ahmad atau qad zahara nujumu Muhammad. Sudah nampak bintangnya Ahmad. Kerana dalam Taurat sudah dikatakan akan lahir seorang nabi. Tandanya begini-begini. Dan kalau lahir Nabi tersebut akan ada bintang begini dan begini. Ada kondisi-kondisi alam yang tepat pada malam itu, persis sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Taurat mereka. Maka Hassan bin Thabit meriwayatkan orang-orang Yahudi sebenarnya sudah tahu malam itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka menolak Nabi Muhammad kerana Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel. Itu yang menyebabkan mereka menolak Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada dua poin besar yang ingin kita ambil dari kisah singkat yang kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, tazkiyatun nafs. Yang dibersihkan oleh malaikat bukan otak Nabi, bukan otak Nabi, bukan badan Nabi yang lain, tapi hati beliau dibersihkan oleh malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena inilah rajanya. Kalau ini bersih, maka semua bersih. Kalau ini sehat, maka semua sehat. Kalau ini sakit, semua akan sakit. Kalau ini kotor, amal pun akan kotor. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan bahawa ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada sebongkah daging di dalam jiwa kita, di dalam diri kita ini. Kalau dia sehat, kalau dia aman, maka semua jasad akan aman. Kalau dia sakit, dia rusak, maka semuanya akan rusak. Apa itu? Hati. Bahkan para ulama membuat bab khusus tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Dibuat lagi penyakit-penyakit hati. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan momentum Rabiul Awal ini sebagai momentum tazkiyatun nufus. Kita bersihkan hati kita. Kita bersihkan hati kita. Sampai kapan kita mau menyimpan dendam kepada makhluk? Sampai kapan kita mau menyimpan dendam kepada tetangga kita, kepada pasangan kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada atasan kita, kepada bawahan kita? Sampai kapan kita biarkan dendam itu menggerogoti hati kita, yang dengannya salat kita tidak khusyuk, yang dengannya puasa kita tidak khusyuk, baca Quran tidak khusyuk, zikrullah tak pernah khusyuk? Ketika ditanya, Ustaz, saya kok tak pernah khusyuk salat? Iya, hati kita bermasalah. Dan langkah pertama untuk membersihkan hati, dan ini adalah akhlak yang paling mulia, membersihkan hati.
Langkah pertamanya adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akui semua dosa kita, akui semua kesalahan kita. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil kenapa malaikat Jibril membersihkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita pasti berdosa. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa pahami dalam sebuah ayat, Allah Subhanahu wa taala sebenarnya mencintai para pendosa dengan syarat mereka bertaubat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Semua kita berdosa. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu semua kita berdosa, maka kita harus juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima semua taubat. Dari siapapun asalkan taubatnya benar. Dosa apapun, termasuk dosa syirik, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muncul pertanyaan, masa dosa syirik diampuni Allah? Bagaimana dengan ayat di surat An-Nisa, Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu di surat An-Nisa. Di surat Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Kata Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Seakan-akan ayat ini bertolak belakang. Yang satu dikatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik di surat An-Nisa. Di surat Az-Zumar Allah mengatakan Allah mengampuni semua dosa. Bagaimana cara memahaminya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Untuk memahami surat Az-Zumar, maka kita harus tahu surat ini atau ayat ini berlaku selagi hayat masih dikandung badan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, maka Allah akan mengampuni semua dosa termasuk syirik. Adapun surat An-Nisa, Bapak Ibu dimuliakan Allah, di mana Allah mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau kita mati membawa dosa tersebut. Ada orang berbuat syirik lalu dia tidak bertobat kepada Allah dan dia mati, mustahil Allah ampuni. Mustahil, tidak ada kemungkinan Allah ampuni. Kalau dosa-dosa lain ada kemungkinan Allah ampuni, tapi jangan percaya diri dulu kita. Kok mudah apa berbuat dosa? Diampuni oleh Allah, kan tidak syirik. Jangan percaya diri Bapak Ibu. Tapi adakah kemungkinan dosa-dosa kita selain syirik diampuni Allah tanpa taubat? Ada. Tapi itu hanya kemungkinan. Wallahu a'lam bishawab. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang yang Allah kehendaki. Tapi yang mati membawa dosa syirik mustahil akan diampuni Allah. Maka surat An-Nisa itu berlaku setelah kematian. Adapun surat Az-Zumar berlaku selagi kita masih hidup. Untuk mensucikan diri, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Bapak Ibu tahu bahwa Allah menanti-nanti taubat kita? Apakah Bapak Ibu tahu Allah Subhanahu wa taala sangat senang dan bahagia saat ada hambanya yang bertaubat? Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat senang dengan taubat seorang hamba. Allah sangat bahagia ketika ada yang bertaubat. Bahkan bahagianya Allah ketika ada hamba yang bertobat itu melebihi bahagianya seseorang yang kehilangan tunggangannya di tengah padang pasir, sedangkan di tunggangannya itu ada semua bekal hidupnya. Pakaiannya di tunggangan itu ada sebuah onta, seekor onta. Di ontanya itu makanannya, minumannya, bajunya, penunjuk arahnya di onta tersebut. Tiba-tiba ontanya hilang di tengah padang pasir. Sejauh mata memandang, pasir yang nampak, cari kanan kiri depan belakang, tak nampak ontanya. Saking putus asanya, laki-laki ini bersandar ke pohon dan dia bersiap menunggu mati. Bayangkan di tengah padang pasir, airnya hilang, makanannya hilang, penunjuk arahnya hilang, mau kemana? Lalu dia tertidur. Lalu tiba-tiba dia terbangun dan dia melihat kembali ontanya ada di hadapan matanya. Balik lagi onta itu dengan sendirinya. Bahagiakah bapak ini Bapak Ibu? Bahagia. Bahkan dalam hadis dikatakan, saking bahagianya dia salah ucap. Apa dia bilang? Ya Allah, innaka abdi wa ana rabbuk.
Saking bahagianya dia bilang, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu." Kan terbalik. Saking bahagianya, Pak. Tapi bahagianya Allah dengan taubat seorang hamba jauh daripada bahagia laki-laki tadi. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Allah menanti taubat di malam hari bagi pelaku dosa di pagi hari, dan Allah menanti taubat di pagi hari bagi pelaku dosa di malam hari. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di antara kita yang merasa taubatnya tidak akan diterima Allah, "Ustaz, saya ini pendosa, saya penjudi, suka minum-minuman keras, tidak bisa, hati saya sudah kotor, tidak bisa saya mengikut Nabi lagi, akhlak saya sudah parah, tidak mungkin saya bisa bertaubat." Kita ingatkan dengan kisah seorang Bani Israel yang telah membunuh 99 orang, hadis Sahih Bukhari. Ada seorang dari Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang tanpa alasan yang dibenarkan. Dia bunuh 99 orang, pembunuh. Lalu dia ingin bertaubat kepada Allah dan dia temui seorang ahli ibadah yang rajin ibadah. Ternyata dia salah bertanya. Ternyata tidak semua ahli ibadah itu ahli ilmu. Ketika ditanya, "Saya mau bertaubat," ditanya oleh ahli ibadah, "Kamu dosanya apa?" "Saya sudah membunuh 99 orang." Apa kata ahli ibadah ini? Tidak bisa. 99 orang yang sudah kamu bunuh lalu kamu bertaubat? Tidak bisa. Lalu laki-laki ini digenapkan korbannya menjadi 100. Dia bunuh ahli ibadah tadi. Pas 100 korban yang dia bunuh. Lalu dia pergi mencari ulama lagi, ahlul ilmi lagi, orang yang berilmu lagi. Lalu dia bilang, wahai guru, wahai syekh, wahai ustaz, saya sudah membunuh 100 orang. Mungkin dalam hatinya, kau tidak bisa aja, kau angku satu-satu. Mungkin, Pak. Apakah saya bisa bertobat? Apa kata guru ini, kata ulama ini? وَمَا الَّذِي يَمْنَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ تَوْبَةِ اللَّهِ. Lantas apa yang menghalangi kamu dan taubat Allah SWT? Taubatlah. Dengan syarat penuhi semua rukun taubat dan pindah, hijrah ke negeri taubat, pergi. Singkat cerita, dia bertaubat, lalu dia berjalan menuju negeri taubatnya. Di tengah jalan datang malaikat maut mencabut nyawanya. Lalu berebutlah malaikat azab dan malaikat rahmat ingin mengambil ruhnya. Apa kata malaikat azab? Dia sudah membunuh 100 orang. Ini jatah saya nih. Kata malaikat rahmat, dia sudah bertaubat pada Allah. Ini jatah saya. Mereka berdebat. Kata malaikat azab, iya dia sudah bertaubat, tapi dia belum beramal soleh apapun. Sudah 100 orang dia bunuh. Akhirnya datang satu lagi malaikat utusan Allah SWT, disuruh ukur mana yang dekat jaraknya, ke negeri taubat atau negeri maksiat. Ternyata lebih dekat ke negeri taubat, lalu dia diangkat oleh malaikat rahmat. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagi kita yang mungkin pesimis taubatnya diterima Allah, pertanyaannya, sudah berapa orang kita bunuh sehingga kita pesimis dari taubat Allah SWT? Ada di antara Bapak Ibu di sini yang duduk di sini sudah membunuh 15 orang? Kalau bawa polsek. Ada yang sudah membunuh 20 orang? Ada yang sudah membunuh 100 orang? Tidak ada. Lalu apa yang membuat kita sampai hari ini belum juga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kita sampai hari ini masih berpikir Allah tidak akan menerima taubat kita? Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha menerima taubat. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini langkah pertama untuk mensucikan diri. Dan langkah kedua untuk mensucikan diri adalah memaafkan. Maafkan. Dan syarat untuk memaafkan itu dua. Satu, maafkan. Dua, berlapang dada. Tertunda berapa minit? 7 minit. Sampai 19.30 tepat baru kita azan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memaafkan itu syaratnya dua. Satu, maafkan. Dua, berlapang dada. Wajib dua, ini dua rukun agar maaf itu betul-betul berefek ke hati kita. Ada orang yang dia bilang begini, saya sudah maafkan kamu, tapi jangan datang-datang lagi. Jangan calian batang hidungku kamu boleh. Kan berarti tidak maafkan. Ditanya, ibu, alah maafkan kawan ibu tu. Alah Ustaz, tapi mencalian inyo tu rasul ke dipangan. Itu andul. Masih bermasalah hati kita. Tidak akan memberi efek apa-apa maaf itu. Abu Bakar As-Siddiq, ketika anak beliau Ibunda Aisyah dituduh berzina, bahkan salah satu kerabat Abu Bakar ikut menuduh Ibunda Aisyah berzina. Itu ada di dalam surat An-Nur. Bapak Ibu coba lihat nanti hadithul ifki dalam surat An-Nur.
Singkat cerita, Abu Bakar As-Siddiq akhirnya memaafkan kerabatnya itu dan tetap memberi nafkah bulanan untuk kerabat yang sudah menuduh anak kandungnya berzina. Jadi maafkan dan berlapang dada. Fa'fu wasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Khudhil afwa. Maafkan dan berlapang dadalah. Tidak usah diingat-ingat, mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita simpan dendam itu? Agar maaf itu berefek ke hati kita. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran besar kedua selain tazkiyatun nafs, ini adalah akhlak yang paling tinggi. Kalau kita sudah taubat, lalu kita sudah memaafkan dan kita sudah berlapang dada, insya-Allah akhlak-akhlak yang lain akan ikut dengan sendirinya. Kita akan menjadi orang yang ramah. Kita akan menjadi orang yang mudah untuk mengontrol dirinya karena hatinya bersih. Tapi kalau hati tidak bersih, percayalah, tiuk sebentar berang, tiuk sebentar emosi. Ada masalah yang sangat mudah bisa jadi sangat rumit kalau dari sininya sudah bermasalah. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pelajaran yang besar yang bisa kita ambil dari momentum ini adalah pelajaran untuk perubahan akhlak. Rasulullah bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Kata Rasulullah SAW, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Berarti syariat salat tujuannya perbaikan akhlak. Syariat zakat tujuannya perbaikan akhlak. Syariat puasa tujuannya perbaikan akhlak. Silahkan Bapak Ibu list apapun ibadah yang ada dalam Islam, semuanya bertujuan untuk perbaikan akhlak. Itulah makna hadis innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pastinya karena hari ini kita hidup di dua dunia, dunia maya dan dunia nyata, maka jaga akhlak kita di dua dunia ini. Di dunia maya jangan sembarang berkomentar, jangan sembarang like, jangan sembarang posting dan segala macam. Di dunia nyata berikan hak saudara, tunaikan kewajiban kita, ramahlah, jangan mudah marah. Begitu Rasulullah SAW. Bahkan Bapak Ibu, hampir semua sahabat merasa akrab dengan Nabi karena Nabi begitu ramah. Maka orang yang paling dekat dengan sunnah adalah mereka yang paling ramah, mengikut akhlak Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Innama bu'ithtum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Kata Rasulullah, kalian diutus untuk memudahkan urusan, bukan untuk mempersulit keadaan. Tiru akhlak Nabi Muhammad SAW. Tiru bagaimana beliau sebagai seorang suami, tiru bagaimana beliau memperlakukan keluarga. Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah mereka yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku. Contoh Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tapi kita batasi segini saja karena memang ilmu dan waktu yang terbatas. Memang ini hanya pemancing saja. Tidak mungkin di majlis yang singkat ini kita bisa keluarkan semua pelajaran yang bisa kita ambil. Tidak. Cuma kita berharap Bapak Ibu dimuliakan Allah, momentum Rabiul Awal ini menjadi tekad bagi kita. Satu, untuk tazkiyatun nafs. Dua, untuk memperbaiki akhlak. Dan tiga, untuk kembali mencintai, mempelajari sejarah Nabi Muhammad SAW. Miris sekali rasanya melihat ada novel di toko buku, halamannya 300 halaman, tertulis di belakangnya kisah ini fiktif belaka. Berarti bohong, tapi tertempel di depannya bestseller, Pak. Hanya bohong, Pak, tapi bestseller, Bu. Adapun di sebelahnya kisah Nabi, kisah sahabat, berdebu, tak ada yang beli, Pak. Udah diskon besar-besaran pun tak ada yang ambil, Pak. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, masih banyak hal yang belum kita tahu tentang Nabi Muhammad, tentang para sahabat, tentang para ulama. Maka tiga tekad kita dalam momentum Maulid Nabi ini. Satu, kami ulangi sebelum kami tutup, tazkiyatun nafs, kita sucikan hati kita. Dua, akhlak kita tingkatkan, kita rubah, kita harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan yang ketiga, jadikan momentum ini sebagai waktu untuk kembali mencintai, membaca, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, karena ilmu dan waktu yang terbatas, semoga ada hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita bawa pulang.
Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan bersiap-siap kita untuk hari esok yang harus lebih baik daripada hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Banyak maaf. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.